Selanjutnya adalah fungsi ya. Fungsi adalah masih sebuah relasi, tetapi dia adalah relasi khusus yang memaksakan anggota himpunan A tepat satu anggota di himpunan B. Jadi anggota himpunan A hanya boleh mempunyai satu anggota di himpunan B. Ya. Contohnya misalnya Jakarta merupakan ibu kota negara dari Indonesia. Tokyo, ibu kota negara dari Jepang. Manila dari Filipina. Kemudian London dari Inggris, gitu ya. Nah, ini disebut dengan fungsi. Kemudian di dalam sebuah fungsi dikenal dengan domain, kodomain, dan range ya. Domain adalah daerah asal. Nah, kalau kita lihat dari fungsi ini, daerah asal adalah daerah himpunan nama ini. Ya, jadi himpunan A ini disebut dengan domain atau daerah asal. Ya. Kemudian himpunan B-nya disebut dengan kodomain. Kodomain atau daerah kawan. Ya, daerah kawan. Kemudian ada yang dinamakan dengan range. Range ya. Nah, range ini adalah daerah hasil. Ya, daerah hasil. Jadi kalau kita lihat dari fungsi ini, range yang dimiliki adalah apa? Jepang, terus Inggris, Filipina, dan Indonesia. Jadi range itu adalah daerah hasilnya aja ya. Jadi hasil dari pemetaan himpunan A ke himpunan B adalah hasilnya Jepang, Inggris, Filipina, dan Indonesia. Karena India tidak mempunyai pasangan di himpun di domain, jadi India bukan merupakan range ya. Oke, selanjutnya ya, syarat-syarat dari fungsi. Fungsi harus memiliki domain. Domain tadi apa? Domain adalah daerah asal ya. Kemudian yang kedua memiliki kodomain. Kodomain adalah daerah hasil dan memiliki range ya. Range dari pemetaan himpunan A ke himpunan B, gitu ya. Kemudian yang keempat, domain habis terpetakan. Artinya anggota domain atau anggota daerah asal harus habis terpetakan, tidak ada yang tersisa. Jadi dia mempunyai satu anggota di himpunan B, gitu ya. Kemudian yang kelima ada domain tidak boleh memiliki lebih dari satu pasang di kodomain. Coba ya, sekarang kita contohkan. Yang pertama, nomor 1 ada daerah domainnya adalah A, kemudian kodomainnya B. A ini anggotanya terpetakan A dengan B, B dengan F, C dengan D. Nah, ini merupakan fungsi bukan fungsi ya? Ya, fungsi. Ya, fungsi. Kenapa? Karena semua anggota di domain habis terpetakan dan tidak ada yang memiliki lebih dari satu kawan di daerah kodomain ya. Coba kalian lihat. A ini punya satu di kodomain, B juga punya satu, C juga punya satu saja ya. Jadi ini merupakan fungsi. Lanjut yang kedua, A, B, C, D, E, F dengan himpunan P dan I. Anggota domain terpetakan A terpetakan ke F, B dengan F, C dengan F. Nah, ini fungsi bukan? Fungsi ya, masih fungsi. Fungsi. Kenapa fungsi? Karena sama seperti
ya. Jadi ini merupakan fungsi, ya. Yang ketiga di atas ya, ada himpunan R dan himpunan S dengan daerah asalnya R dan daerah kodomainnya S, ya. Ini merupakan fungsi bukan? Fungsi bukan, coba lihat. A dipasangkan dengan D, kemudian B dengan D dan S. Loh, ini si B ini punya dua kawan di daerah kodomain, ya. Ini dia punya dua kawan di daerah kodomain, jadi ini bukan merupakan fungsi, ya. Bukan merupakan fungsi. Kalian lihat lagi syarat di nomor 5. Domain tidak boleh memiliki lebih dari satu pasang di kodomain. Jadi dia punya kawan dua. B ini punya D dan E di daerah kodomain, jadi dia bukan merupakan fungsi, ya. Kemudian yang keempat, fungsi bukan, ya? Bukan, ya, bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Kenapa bukan fungsi? Karena daerah domainnya ada yang tidak terpetakan, anggotanya ada yang tidak terpetakan. Apa? A dengan C, dia tidak memiliki kawan di daerah kodomain, ya. Kemudian yang kedua, anggota himpunan domain ini yang B punya lebih dari satu pasang di kodomain, ya. Dia punya 3 tuh, B, E, F, dia cabangnya banyak, ya. Cabangnya banyak, ada 3 cabang. Jadi dia bukan merupakan fungsi. Oke, bisa dipahami, ya. Selanjutnya, banyaknya pemetaan dua himpunan. Nah, untuk mencari banyaknya pemetaan dari dua himpunan, kita bisa menggunakan bentuk seperti ini. NA pangkat NB, artinya apa? Banyaknya anggota himpunan A dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan B. Lihat contohnya, misalnya diketahui himpunan A terdiri dari A, B, C, dan himpunan B terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Ditanyakan banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B. Nah, ini bagaimana caranya? Jadi dia ditanyakan banyaknya pemetaan yang kita bisa buat dari dua himpunan ini tuh ada berapa banyak, gitu ya. Ada berapa cara pemetaan yang bisa kita gambar atau bisa kita buat, gitu. Jadi kalau berdasarkan rumusnya kita tulis seperti ini. NA, kalian lihat himpunan A, dia mempunyai berapa anggota? 1, 2, 3, berarti NA-nya 3. Kemudian NB-nya atau banyaknya anggota B ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ada 5. Sehingga banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah NA pangkat NB, ya. NA pangkat NB jadinya berapa? NA nya 3 pangkat 5. NA nya 3 jadinya 3 pangkat 5, ya. Sehingga 3 pangkat 5 adalah berapa? 243, ya. Jadi pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah 243, ya. Jadi pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah 243. Bisa dipahami, ya?